Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas A, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir, di mana kami akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi dari David Ricardo dan Jean-Baptiste Say. Jadi langsung saja, ini dia videonya. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. David Ricardo berasal dan lahir di London pada tahun 1772. David tertarik dengan ilmu ekonomi dimulai sejak 1799 ketika dia tinggal di Bath saat dia mulai membaca The Wealth of Nations Adam Smith. Jika Adam Smith diakui sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran ekonomi mazhab klasik, maka Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar mazhab klasik tersebut. Teori ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo menyangkut 4 pokok permasalahan, yaitu teori tentang nilai dan harga barang, dan berkaitan dengan itu, teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa, tanah, teori bunga, dan teori laba. Teori tentang perdagangan internasional dan teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Pemikiran terkenal Ricardo yang lain yaitu kritiknya terhadap proteksionisme dalam sektor pertanian. Pemikirannya mengenai perdagangan lepas sama sekali dan merupakan ekonom yang bertindak agung dalam menggenggamkan teori sewa, upah, dan keuntungan. Dalam karyanya Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profit of Stocks pada tahun 1815, Ricardo mengonseptualisasikan hukum keuntungan yang semakin berkurang sehubungan dengan tenaga kerja dan modal. Ricardo menulis artikel pertamanya tentang ekonomi yang diterbitkan di The Morning Chronicle pada usia 37 tahun. Artikel tersebut menganjurkan Bank of England untuk mengurangi aktivitas penerbitan uang kertasnya. Buku yang diterbitkan pada tahun 1815, Prinsip Ekonomi Politik dan Perpajakan, berisi gagasannya yang paling terkenal. Jean-Baptiste Say adalah tokoh ekonomi penting Prancis yang lahir di Lyon, Prancis pada tahun 1767. Tahun 1759 ia menjadi anggota Tribunat Napoleon, di mana saat itu Napoleon merupakan diktator yang haus kekuasaan. Tahun 1806 terbit karya Say yang berjudul A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution, and Consumption of Wealth. Say membangun landasan baru dalam model ekonomi klasik dalam 4 bidang, yaitu yang pertama menyusun pengujian teori dengan fakta dan observasi. Menurut Say, teori dan model harus terus-menerus diuji di hadapan fakta dan observasi. Yang kedua, menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengganti teori nilai kerja. Say menyatakan bahwa dalam menentukan harga atau nilai barang atau jasa adalah utilitasnya, bukan biayanya. Yang ketiga, gagasan tentang peran vital entrepreneur. Say memperkenalkan istilah entrepreneur. Entrepreneur adalah agen ekonomi yang mencari profit maksimal dengan mencari peluang yang besar. Yang keempat, hukum pasar Say. Say yang menjadi landasan model makro dalam kulturasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Hukum Say yang terkenal adalah penawaran. Pemikiran ekonomi klasik Say dikenal dengan rumusan Say's Law of Market atau teori pasarnya.
hukum Say tidak menyatakan bahwa tidak akan pernah ada ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan suatu barang tertentu. Namun ia percaya bahwa hal tersebut cenderung menuju keseimbangan seiring dengan penyesuaian harga dan bahwa proses penyesuaian harga ini juga penting untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan semua barang secara umum. Say, umumnya dikenal sebagai J.B. Say, menulis tentang uang dan perbankan dan berbagai pandangannya tentang perpajakan sebagai hal yang memberatkan. Dan untuk bukunya yang berjudul A Treatise on Political Economy yang diterbitkan pada tahun 1803, selain risalahnya yang terkenal, karyanya yang lain yang diterbitkan adalah 2 jilid kursus lengkap ekonomi politik praktis yang diterbitkan pada tahun 1852.